Rudal Hanout S-300 setelah dilirik kini mulai dijajaki untuk Indonesia. Meski realisasinya masih terasa jauh, namun ada secercah harapan bagi Indonesia untuk kelak memiliki alutsista Hanout, rudal anti serangan udara jarak jauh S-300 buatan Rusia. S-300 jadi salah satu persenjataan yang tengah dijajaki pembeliannya oleh Indonesia. Pernyataan Atase Pertahanan RI yang dikutip dari Gatra.com menjadi aroma yang menyenangkan publik di tanah air. Pasalnya selain S-300, Indonesia juga tengah mempertimbangkan untuk menambah armada tank amfibi IAV, membeli simulator helikopter untuk pus penerbangan, TNI AD, dan tentunya harapan TNI untuk bisa membawa pulang multi-role fighter idaman Sukhoi Su-35 Super Flanker. Kembali ke kabar penjajakan pengadaan rudal S-300, bila kelak itu terwujud bakal menjadi lompatan jauh secara teknologi perudalan di TNI dan secara khusus meningkatkan daya deteran secara maksimal elemen Hanout. Maklum, sejak rudal SA-2 TNI AU pensiun dini, praktis elemen rudal pertahanan udara yang dikelola Kohanut-NAS hanya bermain di zona Jorat dengan backbone rudal kelas Manpats dan juga kanon reaksi cepat, yang keduanya hanya mampu melibas target di udara pada ketinggian rendah. Desakan dan harapan agar Indonesia mempunyai rudal sekelas SA-2 di tahun 60-an bergulir di masyarakat. Selain didorong rasa inferior sistem Hanout yang dimiliki Indonesia, kabar maraknya Black Flag juga menjadi dasar harapan dari masyarakat agar TNI punya rudal Hanout berjarak sedang hingga jauh. Pengambil keputusan boleh saja memberi statement bahwa komponen radar dan jet buru sergap kini sudah lebih baik. Tapi konteks yang berbeda juga berbicara rudal yang masuk ke segmen Hanout titik. Dalam simulasi, jika interseptor kita gagal mengendus keberadaan pesawat intai lain, kemudian musuh masuk jauh ke area objek vital dengan terbang di ketinggian di atas 10.000 meter. Apa yang bisa dilakukan Hanout? Kombinasi tembakan SAM, TNI plus meriam penangkis serangan udara dipastikan tidak bisa berbuat banyak karena jarak tembak yang terbatas. Mengenai sosok S-300, bila suatu saat benar jadi dibeli TNI, maka akan membuat perubahan perimbangan kekuatan di Asia Tenggara dan Australia. Apalagi jika TNI AU jadi mendatangkan Sukhoi Su-35, maka peta kekuatan militer akan bergeser di kawasan. Debut S-300 terbilang sukses menjadi lambang eksistensi teknologi Rusia melawan hegemoni Barat. Rudal ini punya bobot 1,5 ton dengan hulu ledak 100 kg. S-300 dengan panjang 7 meter ini sanggup melesat dengan kecepatan 2 km per detik atau setara Mach 6, sehingga sangat sulit bagi pesawat lawan untuk lepas dari kejaran rudal ini. Jarak jelajah rudal ini pun terbilang spektakuler, antar varian ada perbedaan, tapi yang paling jauh bisa melesat sampai 200 km. Nah, soal ketinggian pun tak ada tandingannya, target di ketinggian 30.000 meter pun mampu disikat. Karena punya daya deteran maksimal, S-300 sontak jadi momok dalam episode Cywar. Begitu juga dalam babak Suriah versus NATO. Meski efektivitas rudal ini masih harus dibuktikan, tapi deployment-nya sendiri sudah membawa berita tersendiri. Karena kekuatan agresor harus berpikir keras bila ingin nekat menyerbu wilayah yang dilindungi sistem S-300. Namun untuk mendatangkan paket S-300 tentu tidak murah, mengutip sumber dari freebie.com.